Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan pada tumbuh kembang anak. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rasyida Rahman, NIM saya 702120089. Kenalkan, nama saya Reski Rodatul Jannah dengan nomor NIM 70200120101. Saya Andi Nur Aziza Asmi dengan NIM 70200120103. Nama saya Nur Hidayah Purnamasari dengan NIM 70200120105. Nah, sebelum mendengar penjelasan tentang bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tumbuh kembang anak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tahapan tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, tumbuh kembang anak itu sendiri terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, ada tumbuh atau growth, adalah perubahan fisik yang dapat diukur. Yang kedua, ada kembang atau development, adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Pada masa balita seringkali disebut sebagai periode emas. Baik, selanjutnya mari kita dengar penjelasan dari rekan-rekan saya tentang upaya penanggulangan dan pencegahan tumbuh kembang anak. Saya akan menjelaskan tips optimalkan tumbuh kembang anak agar menjadi generasi unggul. Yang pertama, mengenali potensi kecerdasan anak dari kemampuan otaknya. Sebelum membahas cara-cara membentuk anak-anak jadi generasi unggul, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja potensi kecerdasan anak, yaitu sebagai berikut. Verbal linguistic merupakan kemampuan merangkai kata, merangkai kalimat, bercerita. Logical mathematical, pemecahan masalah. Spatial spatial, berpikir 3 dimensi, stereometris. Bodily kinesthetic, berhubungan dengan gerak tubuh, tari, atlet olahraga. Musikal, bunyi, nada, irama, lagu musik. Intrapersonal, dapat memahami dan kontrol diri sendiri. Interpersonal, memahami dan menyesuaikan dengan orang lain. Naturalis, menikmati dan memanfaatkan alam dengan baik. Moral spiritual, etika, moral, budi pekerti, rohani, dan agama. Otak kiri dan otak kanan masing-masing memiliki potensi yang berbeda. Otak kiri berperan dalam potensi anak seperti mengatur tangan, kanannya verbal, konkret, rasional, konvergen, dan terarah, intelektual, analitis. Sedangkan otak kanan berperan dalam mengatur tangan kiri, non-verbal, abstrak, intuitif, divergen, dan kebebasan emosional, dan sintetis. Yang kedua, pentingnya pemberian nutrisi, kasih sayang, serta stimulasi bagi perkembangan otak anak dalam membentuk anak agar menjadi generasi unggul. Selain mengetahui potensinya, faktor penting lainnya yaitu tidak lupa pemberian nutrisi, kasih sayang pada anak. Nutrisi, kasih sayang, serta stimulasi mempengaruhi jumlah sel dan perkembangan sel-sel pada otak anak. Pada bayi yang baru lahir, sel-sel otaknya belum sebanyak anak yang lebih besar. Untuk sel-sel otak. Selanjutnya yang ketiga, faktor-faktor utama yang mengembangkan kecerdasan, kreativitas, serta perilaku anak. Setelah mengetahui perbedaan sel-sel otak dan kualitas anak yang baik pada anak, kita perlu mengetahui faktor-faktor utama apa saja yang dapat mengembangkan kecerdasan, kreativitas, serta perilaku anak. Ada 2 faktor yang dapat perlu kita ketahui, yaitu faktor nutrisi dan faktor pola pengasuhan. Kasih sayang dari orang tua sendiri berguna untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, membuat anak merasa dilindungi, diperhatikan, yaitu minatnya, keinginannya, dan pendapatnya,
Diberi contoh bukan dipaksa, dibantu didorong, dihargai dengan penuh kegembiraan, dikoreksi bukan ancaman ataupun hukuman. Sedangkan maksud dari stimulasi bermain ini yaitu dapat membantu dalam meningkatkan sensorik, motorik, emosi sosial, berbicara, kognitif, mandiri, kreativitas, kepemimpinan, dan moralnya. Kemudian yang keempat, nutrisi berperan dalam kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan. Nutrisi atau zat gizi berperan dalam kualitas pertumbuhan dan perkembangan si kecil sejak dalam kandungan, yang diawali dari pemberian ASI paling lengkap dan seimbang. Kita perlu ketahui bahwa peran nutrisi yaitu sejak dalam kandungan itu sangat mempengaruhi kualitas seorang anak, yang dimana pada saat lahir sebaiknya anak sudah mendapatkan ASI. Kenapa? Karena ASI ini merupakan makanan yang paling lengkap dan seimbang. ASI ini memiliki kandungan kolostrum, protein, imunoglobulin, dan lainnya. Pemberian ASI eksklusif sampai anak usia 6 bulan, kemudian mulai ditambah dengan empasi yang memiliki menu seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya, adapun hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh penting dalam tumbuh dan berkembangnya seorang anak, di mana seorang anak memerlukan tuntunan dari orang tua untuk melakukan pembentukan karakter dan sifatnya dari masa kecil. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, di mana seorang anak melakukan aktivitasnya di berbagai lingkungan. Contohnya lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga. Nah, contoh, jika seorang anak bermain dengan temannya yang suka bermain game sampai lupa waktu. Nah, itu merupakan salah satu dari perilaku buruk. Ketiga, nutrisi dan gizi yang diberikan kepada anak. Nah, selain dari faktor atau hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, juga sangat penting dalam makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi atau makanan yang sehat sangat dianjurkan diberikan kepada seorang anak dalam mencegah berbagai penyakit, bahkan gangguan kelainan lainnya. Di mana makanan yang harus diberikan itu seperti sayur, buah, di mana makanan tersebut harus mengandung karbohidrat, vitamin, protein, zat gizi yang baik. Keempat, permainan dan tontonan yang mendidik. Nah, permainan dan tontonan yang mendidik itu seperti seorang anak tidak dianjurkan untuk kecanduan terhadap HP canggih. Nah, sebagai orang tua perlu melakukan bimbingan kepada seorang anak. Nah, contohnya pada HP yang digunakan diselipkan film kartun atau game yang mendidik. Nah, contohnya film kartun yang bertemakan keluarga, bahkan game yang mengasah kemampuan otak dalam berbahasa Inggris. Yang kelima, reaksi untuk mengenal dunia luar. Nah, contohnya yaitu piknik bersama keluarga. Nah, momen ini tanpa sadar mereka mengajak untuk melihat dan mengenal dunia luar. Bisa saja mereka justru mengelontarkan berbagai macam pertanyaan yang ingin mereka tahu dan justru di luar dugaan. Optimalkan tumbuh kembang anak agar menjadi generasi unggul. Nah, yang pertama yaitu mengenali potensi kecerdasan anak dari kemampuan otaknya. Nah, otak kiri dan otak kanan itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Otak kiri berfungsi atau berperan dalam potensi anak seperti mengatur tangan kanannya, verbal, konkret, rasional, dan konvergen, dan terarah. Sedangkan otak kanan berperan dalam mengatur tangan kiri, nonverbal, abstrak, intuitif, dengan kebebasan emosional. Yang kedua, pentingnya pemberian nutrisi, kasih sayang, serta stimulus terhadap perkembangan otak bagi anak.
Yang ketiga, faktor-faktor utama yang mengembangkan kecerdasan, kreativitas, dan perilaku seorang anak. Nutrisi berperan dalam kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam masa kandungan. Dan kasih sayang serta stimulus yang dapat merangsang hubungan antara sel-sel otak. Yang ketujuh, cara melatih stimulus dan rangsangan pada otak kiri dan kanan anak. Stimulus yang perlu disesuaikan dengan usia anak. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tumbuh kembang anak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.